Hai semuanya, welcome to our channel. Jadi, karena sekarang kita semua lagi pada di rumah aja nih ya, kita berdua bakalan coba bikin video guys. Bener banget. Dan awalnya kita tuh sempat bingung gitu kan, kalau untuk video pertama ini konten apa sih yang sebaiknya kita jadiin video kayak gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk buat video tentang rekomendasi wisata Gili di Lombok. Ngomong-ngomong soal wisata, biasanya kalian itu suka ngegrup-grupin gitu kan, apakah kalian itu tim pegunungan atau tim pantai, ya kan? Nah, kalau kita nih masuk tim mana nih? Kalau kita kayaknya nggak perlu ditanyain lagi, udah fix banget kelompok yang pantai ya. Karena kan kayak kalian tahu sendiri lah, Lombok itu tuh udah terkenal banget sama pantainya yang super cantik, parah banget deh pokoknya. Bener banget, apalagi kalau masalah pantai, kita tuh paling suka banget pantai di Gili, ya kan? Iya, karena nggak kayak pantai pada biasanya. Kalau misalnya kita mau ke pantai di Gili, kita harus nyebrang dulu pakai perahu, dan itu sensasinya menurut kita berdua asik banget sih. Betul banget. Walking on the sand, walking on the sand. Oke, kalau gitu kita langsung aja bahas gili-gilinya. Sebelum kita masuk ke sana, kayaknya kita perlu ngejelasin dikit dulu kalau Gili itu adalah pulau atau daratan kecil gitu guys. Barangkali di antara teman-teman ada yang masih kurang paham sama apa itu Gili. Ya, bener banget. Oke, next ya, kita pembahasan ke selanjutnya. Oke, jadi sebenarnya di Lombok itu ada banyak gili guys, tapi ada 3 gili utama yang paling terkenal, dan mungkin kalian juga udah pernah dengar namanya gitu kan. Nah, yang 3 gili ini adalah Gili Terawangan, Gili Air, dan Gili Mino. Dari ketiga gili itu, Gili Terawangan adalah gili yang paling luas. Oke, jadi hal pertama yang mau aku bahas adalah soal transportasi. Kalau misalnya kalian mau main ke Gili, ada 2 jenis transportasi yang harus kalian gunakan. Yang pertama transportasi darat dan transportasi laut tentunya. Kalau misalnya kalian dari bandara, ada pilihan transportasi yaitu travel nih, dari bandara langsung ke Pelabuhan Bangsal. Jadi kalau misalkan naik travel tuh, bisa sharing or private shuttle, itu kisaran biayanya sekitar 125.000 aja per orang. Nah, nanti kalian tuh bisa langsung diantarin ke Pelabuhan Bangsal. Nah, tapi kalau misalkan kalian itu dari bandara, terus mau main dulu misalkan ke Kota Mataramnya, dari Kota Mataram ke Pelabuhan Bangsal itu ada pilihan transportasi GrabCar misalkan, atau taksi. Tapi kalau aku sih lebih rekomendasiin GrabCar karena pastinya lebih murah. Nah, saat sampai di Pelabuhan Bangsal ini merupakan titik keberangkatan untuk ketiga gili itu. Jadi tiga-tiganya semuanya berangkatnya itu dari Pelabuhan Bangsal. Di Pelabuhan Bangsal kalian bisa pilih tuh, bisa naik public boat atau naik speedboat. Jadi perbedaan antara speedboat dan juga public boat itu hanya beda di harga dan waktu kalian sampai ke gili tersebut. Kalau misalkan naik public boat itu kisaran waktunya sekitar 35 sampai 45 menit. Dan kalau pakai speedboat itu sekitar 7 sampai 10 menit seperti itu. Dan kalau misalkan untuk harga tiket, tentunya yang speedboat itu jauh lebih mahal ya. Yaitu sekitar kalau nggak salah 350.000 deh per orang. Tapi kalau misalkan public boat itu cuma 15.000 per orang untuk ke Gili Terawangan yang paling jauh. Kalau misalkan ke Gili Air itu sekitar 12.000. Kalau misalkan ke Gili Mino itu sekitar 14.000 aja per orang. Murah kan? Nah, selanjutnya yang aku mau bahas adalah soal makanan. Kalau misalkan kalian udah di Gili, kalian jangan khawatir. Di sana udah banyak banget yang jual makanan, apapun itu ada deh kayaknya. Dari western food, Indonesian food juga ada, dan berbagai macam jenis makanan, tentunya dengan varian harga yang berbeda-beda. Nah, kalian kalau mau pilih makanan yang di restoran, itu ada tentunya dengan harga restoran. Tapi kalau kalian
mau cari makanan yang murah itu juga ada, cuma emang tempatnya kalian perlu masuk-masuk ke gangnya kayak gitu. Itu kalau nggak salah sekitaran 10.000 kalian udah dapat makanan di situ dan enak juga sih. Nah, untuk selanjutnya, aktivitas apa saja sih yang bisa kalian lakuin di Gili? Jadi kalau dari 3 Gili itu, yang paling terkenal nih ya, biasanya kita itu snorkeling atau diving. Nah, kalau untuk kisaran harganya itu tentunya beda-beda karena di sana banyak banget yang nyediain fasilitas untuk snorkeling maupun diving. Tapi kalau nggak salah nih ya, setahu aku kalau snorkeling itu kisaran 150.000 itu udah waktunya itu selama 3 jam, kalian udah dapat makan siang sama kapal kayak gitu. Jadi nanti kalian itu diajak dulu kan ke tengah laut, baru kalian snorkelingnya tuh di tengah gitu. Seru abis deh pokoknya. Nah, buat kalian yang nggak suka snorkeling ataupun diving, tenang aja, masih banyak hal lain yang bisa kalian lakuin di Gili. Contohnya kalian bisa tuh main-main di pinggir pantai, terus selfie-selfie gitu kan. Terus kalian juga bisa nyewa sepeda dan kelilingin Gili. Terus kalian juga bisa tuh naik namanya Cidomo. Cidomo itu transportasi umum yang mirip dengan dokar atau delman kayak gitu. Jadi seru abis deh. Oh iya, untuk kalian yang berencana nginep di Gili, kalian tuh juga bisa nanti nikmatin sunsetnya di Gili. Apalagi di Gili Trawangan, itu kalian bisa naik bukitnya gitu. Jadi kalian bisa ngeliat sunrise. Oke, yang selanjutnya aku akan bahas tentang penginapan. Ini untuk kalian semua yang mau berencana untuk menginap di Gili. Jangan khawatir, di Gili udah tersedia banyak banget tempat penginapan, mulai dari homestay sampai resort mewah. Jadi kalian tinggal pilih aja kalian mau yang mana. Kalau untuk homestay-nya itu affordable banget guys. Harganya itu kisaran 100 sampai 150.000 aja per malam. Itu satu kamar dan di dalamnya udah lengkap banget, kamar mandi, kipas angin, terus kasurnya juga udah gede. Jadi kalian satu kamar bisa 2 sampai 3 orang. Dan kalau menurut aku, untuk ukuran homestay yang ada di Gili itu udah sesuai banget sih, udah bagus banget karena tempatnya nggak mengecewakan deh dengan harga yang segitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau nginep, kalian bisa langsung pulang sorenya, sekitar jam 3 atau setengah 4 sore kalian udah bisa balik dengan beli tiket lagi di pelabuhan yang ada di Gili dengan harga yang sama tentunya, dan kembali lagi ke Pelabuhan Bangsal. Karena pelabuhannya itu bukanya dari pagi jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Oh ya, untuk kalian yang kalau misalkan tipe orangnya itu nggak terlalu suka bawa duit banyak, kalian nggak perlu khawatir karena terutama nih di Gili Trawangan itu udah tersedia ATM guys. Jadi ATM-nya tuh udah beragam. Ada Mandiri, BRI, sama aduh aku lupa satu lagi. Pokoknya tenang aja, ATM di sana udah banyak kok. Jadi kalian cukup bawa uang secukupnya kira-kira untuk kalian transportasi dan juga mungkin lebihin dikit untuk makan dan sebagainya. Nah, selain 3 Gili yang udah disebutin sebelumnya, sebenarnya di Lombok masih banyak loh Gili-Gili yang ukurannya lebih kecil dari yang tadi. Tapi dari banyaknya Gili itu, aku bakal coba rekomen 3 Gili terbaik menurut aku, yaitu Gili Nanggung, Gili Kedis, dan Gili Sudak. Titik keberangkatan buat kalian yang pengen datang ke rekomendasi Gili yang udah aku sebutin sebelumnya, yaitu melalui Dermaga Desa Tawun, Sekotong, Lombok Barat. Dermaga ini sendiri memakan waktu tempuh 1,5 jam dari pusat kota Mataram. Nah, dari dermaganya sendiri untuk berangkat ke Gilinya, kalian itu harus banget nyewa satu perahu yang harganya itu kisaran 350 ribuan gitu lah guys. Untuk tipsnya nih buat kalian yang traveling gak rombongan dan buat kalian yang backpackeran, kalian bisa barengan sama wisatawan lain dan PT-PT tuh bayar buat perahunya. Nah, berbeda dengan di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno, di Gili Nanggung, Gili Sudak, dan Gili Kedis ini kalian gak perlu lagi beli tiket untuk perahu, karena seperti yang aku udah bilang tadi, perahu yang kalian sewa bakalan ngikutin jadwal kalian selama sehari. Jadi dalam sehari itu kalian udah bisa langsung ke 3 Gili ini dengan sistem hopping island gitu guys. Kalau untuk aktivitasnya sendiri sih sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan ya guys di 3 Gili ini, karena di ketiganya kalian bisa snorkeling dan diving, dan emang pemandangan pantai dan pemandangan bawah lautnya cantik-cantik semua sih di mana juga. Tapi kalau untuk range harganya, kalau snorkeling itu sekitar 25 ribuan, sedangkan untuk diving itu beragam banget tergantung dari penyedia jasanya. Kan ada yang paketan sama pelatihnya dan lain-lain.
Untuk tempat penginapan itu hanya tersedia di Gili Nanggu, dan itu pun cuma satu guys, yaitu Gili Nanggu Cottage and Resort dengan range harga sekitar 350.000 sampai 500.000-an gitu deh kalau di hari biasa. Sedangkan untuk restoran itu hanya tersedia di Gili Sudak. Di Gili Sudak menyediakan berbagai hidangan seafood mulai dari 20.000 sampai 60.000-an gitu guys. Selain itu di Gili Sudak juga menawarkan lobster seger yang masih hidup baru ditangkap langsung dimasak, itu 1 kilonya berkisar antara 900 sampai jutaan rupiah. Oh iya, untuk informasi tambahan, kalau misalnya kalian mau ke Gili Nanggu dan Gili Kedis, kalian harus bayar sebesar 5.000 rupiah guys, dan itu dananya dialokasikan untuk menjaga kebersihan dari gilinya sendiri. Selain itu, faktor yang bikin kenapa sih orang-orang tuh banyak yang suka banget datang ke 3 Gili ini, dibandingin pantai-pantai yang lain di Lombok, 3 Gili ini punya pasir yang paling putih dan paling lembut, udah kayak tepung, dan itu harus banget kalian datengin karena emang secantik itu. Nah, itu tadi rekomendasi wisata Gili dari kita berdua tuh. Bener banget, dan jangan lupa kalian harus banget wajib masukin Lombok, terutama Gili, di dalam bucket list holiday kalian yang harus kalian kunjungin setelah corona beres. Bener banget. Buat teman-teman yang ngerasa video kita kali ini cukup bermanfaat dan membantu, boleh banget buat klik like di video kita. Dan juga jangan lupa subscribe kalau kalian mau tahu tentang video kita selanjutnya. Oh iya, untuk konten video kita selanjutnya, kita nungguin banget loh. Boleh banget kalian saran di kolom komentar. Kita tungguin ya. So, see you on our next video. Bye-bye!